Oke guys, sudah dikonfirmasi oleh AFC di Instagram bahwa JDT tak jadi jumpa dengan Gwangju FC, dan siapa-siapa yang bakal bertemu, bagaimana peluangnya JDT nanti akan bertemu dengan Buriram United ya. Detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Nah, jadi semalam aku kan buat video soal Shandong Taisan yang mengundurkan diri ya. Dan ada perubahan yang signifikan, ternyata confirm sudah diposting oleh AFC di Instagram bahwa secara keseluruhan untuk peringkat pertama adalah Yokohama Marinos, yang kedua adalah Kawasaki Frontale, yang ketiga Johor Darul Takzim, yang keempat Gwangju FC, yang kelima Vissel Kobe, kemudian yang keenam Buriram United, yang ketujuh Shanghai Shenhua, dan yang ke-8 adalah Shanghai Port ya. Jadi sesuai apa yang sudah aku sampaikan semalam ini, maka match up-nya adalah Yokohama Marinos akan bertemu dengan Shanghai Port, Kawasaki Frontale akan bertemu dengan Shanghai Shenhua, Johor Darul Takzim akan bertemu dengan Buriram United, dan Gwangju akan bertemu dengan Vissel Kobe ya. Ini menarik ya, karena di situ kalau kita tengok ada dua wakil dari Asia Tenggara yang lolos, yaitu Buriram dan Johor Darul Takzim, tetapi harus bertemu di 16 besar ataupun fase knockout Liga Juara-Juara Asia Elite. Nah, ini menarik sekali lagi. JDT melawan Buriram. Aku video sebelumnya cakap bahwa ini adalah pembuktian siapakah klub terkuat di Asia Tenggara saat ini, karena ini dua-duanya adalah klub terbaik ya di liganya masing-masing. Misalnya Johor Darul Takzim yang sudah 10 kali juara Liga Super ya. Kemudian 10 ya. 10 apa mau 11 ya? Berarti mau 11. Mau 10 mau, ya kayaknya udah 10 mau 11. Nah, kemudian kalau silap aku perbaiki di komentar ya. Nah, sedangkan Buriram United ini juga bukan calang-calang, ini di Thailand juga beberapa tahun ini mendominasi. Kalau tak silap sejak 2021 ya, ini Buriram selalu confirm lah juara, dan di situ juga ada pemain kebangsaan Malaysia yaitu Dion Koulos. Nah, ini sama-sama menarik, dua klub ini adalah klub yang memang sedang berada di peaknya. JDT yang konsisten sudah satu dekade, satu atau 10 tahun terakhir juara. Buriram juga 4 tahun berarti terakhir ya juara, atau mungkin ini mau keempatnya ya, karena sekarang sedang memimpin dan selisihnya juga cukup jauh. JDT mungkin sebentar lagi akan pastikan juara atau maka bahkan udah ya, karena memang jaraknya terlalu jauh dengan peringkat kedua. Nah, kalau Buriram jaraknya juga lumayan jauh, tapi tidak sejauh jarak JDT dengan peringkat kedua di Liga Super. Nah, kita coba telaah kedua klub ini ya. Kalau kita tengok sebelumnya kan ada statement dari pemilik Buriram ya, bahwa sebenarnya ya Liga Thailand lebih baik daripada Liga Malaysia, dan itu sudah dikonfirmasi oleh TMC, memang betul adanya. Tetapi kalau kita cakap apakah Buriram United lebih baik daripada Johor Darul Takzim? Nah, itu belum tentu. Ini menurut aku pembuktiannya, karena di pertemuan sebelumnya walaupun TMJ sendiri kecewa ya, karena pada masa itu JDT tidak boleh mengalahkan Buriram ya. Dion Koulos tampil oke dan lebih dominan ada di Buriram. Nah, pasti ini akan ada suntikan motivasi yang tinggi dari TMJ untuk apa ya, ibaratnya apa ya, menggantikan hasil yang sebelumnya tak oke lah ketika jadi home, apalagi ini bukan di liganya lagi ya, tapi udah di fase knockout. Jadi kalau misalnya tak boleh tampil maksimal, otomatis tersingkir. Nah, tapi kalau bisa menyingkirkan Buriram, itu catatan bagus. Dan sekali lagi, JDT akan diuntungkan karena akan berlawanan away terlebih dahulu. Nah, selepas itu baru laga home. Kalau tak silap awal Maret, nah nanti pertengahan 10, 11, 12-an itu nanti laga home kalau tak silap ya. Itu adalah keuntungan yang harus dimanfaatkan oleh Johor Darul Takzim. Kalau kita tengok dua-duanya ini punya stadium sama ya. Jadi itu punya SSI yang kapasitasnya 40 ribuan. Sedangkan Buriram ini juga punya Chang Arena yang kapasitasnya juga di atas 30 ribu. Kemudian penyokongnya sama-sama militan ya. Tentu ini akan menarik ya, laga home dan away-nya pasti akan penuh. Karena ini sudah sampai ke fase knockout dan
siapapun yang lolos. Kalau JDT boleh lolos, itu akan mencipta sejarah untuk pertama kalinya JDT boleh sampai ke 8 besar Liga Juara-Juara Asia Elite. Nah, kita tunggu saja apakah ini akan boleh terjadi atau tidak. Secara pemilik kita tahu ya, duanya ya, TMJ dan juga aku lupa nama pemiliknya dari Buriram, itu sama-sama juga gila bola ya, dan all out semuanya untuk bola sepak. Jadi ini menarik. Nah, kalau kita tengok ya, siapa yang terbaik secara value, kalau kita menengok dari Transfermarkt saat ini, pasaran JDT lebih tinggi berbanding apa yang ada di Buriram ya. Pasaran JDT itu kurang lebih kalau dalam euro 14 juta euro sekian. Nah, kalau Buriram itu 12 juta sekian ya. Nah, terus pemain siapa yang paling mahal? Nah, tapi pemain paling mahal JDT kalau di Transfermarkt itu adalah Jalil Elias, yang mana sedang tak ada di JDT atau dipinjamkan ya. Nah, sedangkan di Buriram yang paling apa namanya, paling mahal adalah striker yang belum lama didatangkan, yaitu Bisoli ya, dari Brazil. Itu 2 juta euro juga nilai pasarannya. Nah, tapi secara overall ya JDT lebih unggul. Oh, Buriram itu 13,45 ya. Jadi dekat lah. Tapi kalau misalnya Jalil Alias tidak diikutkan, boleh jadi JDT lebih di bawahnya Buriram. Jadi memang hampir seimbang lah dua klub ini, karena Jalil Alias kan lagi dipinjamkan, tapi memang statusnya milik Johor Darul Azim. Nah, kemudian untuk player Asia Tenggaranya ada ya pemain-pemain timnas Thailand lah, ada misalnya Supachat Chaldet ya, itu juga pasarannya tinggi. Nah, nomor 4-nya ada Dion Kuls. Nah, pasarannya tinggi juga. Nah, kalau di JDT pasarannya tertinggi Jalil Elias, tapi tidak ada di JDT. Nah, setelah itu siapa? Setelah itu adalah Alvaro Gonzalez, kemudian Jordi Amat, serta Jonathan Vieira. Jadi dua pemain yang didatangkan oleh JDT ini secara market memang tinggi lah gitu. Tapi ya ini tak jadi bisa tak boleh jadi rujukan siapa yang terbaik, karena ya yang terbaik nanti akan terjawab di bulan Maret nanti, di awal dan juga pertengahan. Nah, menarik lah pokoknya ini laga penentuan, selain untuk lolos ke 8 besar Liga Juara-Juara Asia Elite, tapi juga untuk menentukan siapa yang terbaik di Asia Tenggara, benar-benar nanti akan terjawab sekaligus apakah JDT boleh mencipta sejarah atau tak ya. Ini sekali lagi menarik untuk kita tengok. Nah, kalau aku prediksi sih ya harusnya JDT belajar dari apa yang berlaku sebelum ini ketika melawan Buriram ya, dan aku dukung JDT lah untuk memenangkan perlawanan ini. Semoga bisa cipta sejarah, dan tentu yang paling penting sokongan penyokong Johor Darul Ta'zim yang menurut aku akan lebih all out lagi. Kalau kemarin 34.000 lebih, mungkin mendekati 40.000 besok boleh terjadi. Karena lawannya adalah Buriram United. Sentimental Asia Tenggara pasti ada lah. Apa? Ini bukan sekedar laga, apalagi di situ ada nama Dion Kuls ya, pemain kebangsaan yang sebelum ke Buriram juga sempat dikaitkan dengan Johor Darul Ta'zim. Tapi kalau aku tak silap pada masa itu ada masalah soal biaya lah, gaji yang terlalu tinggi yang diminta oleh Dion Kuls, dan akhirnya Dion Kuls berlabuh ke Buriram United. Kita tunggu aja, nah apakah nanti juga Dion Kuls akan pindah ke JDT pada masanya, ya itu boleh terjadi juga. Dan yang menarik, akan ada perlawanan antara dua penyerang ya. Walaupun kalau di JDT yaitu Arif Aiman kan bukan striker, the real striker ya, lebih ke wing ya, wing kanan tepatnya. Kalau di Buriram ada Bisoli ya. Dan dua-duanya ini secara jaringan juga tidak terlampau jauh, tetapi Arif Aiman memimpin. Arif Aiman dengan 5 jaringan 2 assist. Bisoli ini baru 4 jaringan 1 assist. Jadi pemain tempatan Malaysia yang bernama Arif Aiman ini benar-benar jadi muka pemain tempatan di Liga Juara-Juara Asia ya, dengan quality yang tak apa ya, yang quality di atas pemain internasional malahan. Karena Arif Aiman kalau kita tengok secara statistik ini berada di papan atas ya, bersama Ronaldo, Jasir Asani sebagai pencetak jaringan terbanyak. Itu patut diapresiasi ya. Jadi muka pemain tempatan itu terselamatkan dengan sosok Arif Aiman yang ada di JDT dan selalu mendapatkan kesempatan secara reguler untuk tampil sebagai starter. Nah, kita tunggu saja siapa yang bakal berjaya, JDT atau Buriram. Kemudian mana nantinya juga yang lebih berjaya, Arif Aiman atau Bisoli? Kita tunggu saja.
Dan kalau kita tengok ekspresi dari Tunku Mahkota Johor kemarin ya, lolos ke fase knockout sangat gembira. Apalagi kalau boleh tewaskan Buriram akan menjadi luar biasa. Nah, kita tunggu saja apakah itu bakal berlaku atau tidak. Menurut korang, siapa yang bakal berjaya? Tuliskan komentar. Kalau ada kesilapan aku jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.